阿喜有消息了，大哥，我这就去告诉总长。这是无双总长大人的脸吗？不积这么多粮食。杜克，开门！杀了他！冲过去！他是人类还是远东人？罗，你小五，您想大明可安？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua episode terbaru. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di textbook. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ke-6-nya. Kita dibawa ke kota atas keluarga Jujuan, di mana Xinlu dan Sterling bisa mendengar dengan jelas mengenai berita Liu Feng Xuang yang akan mengganggu garis pertahanan barat. Hanya dalam waktu dekat bagi keluarga Liu Feng melakukan penyerangan lagi. Bagi Xinlu, informasi koran jauh lebih cepat dibandingkan biro kemiliteran mereka. Sterling memilih untuk berpisah dulu, pasalnya dia masihlah memiliki beberapa urusan, di mana tujuannya kemari adalah untuk bertemu dengan Dilin. Di sana juga ada Lin Sujia yang adalah istri Dilin, yang memberikan makanan untuknya Sebenarnya Sterling tidaklah lapar, tapi karena Lin Sujia sudah menawarinya, maka dia pun segera memakan hal tersebut, termasuk juga dengan Dilin. Tapi setelah mereka pergi, Dilin tahu betul Sterling memiliki tujuan lain, yang mana ia sudah tahu kalau Dilin pasti yang menyebarkan rumor kalau keluarga akan menyerang ke barat laut. Hanya saja semua itu Dilin lakukan karena memiliki firasat kalau Jenderal akan melakukan hal ini. Seharusnya Sterling lah yang jauh lebih tahu dari dirinya, tapi Dilin sudah tidak ingin menunggu lagi. Setelah perebutan posisi keluarga Liu Feng berakhir, atau setelah klan iblis sepenuhnya menghabisi timur jauh, maka situasi akan menjadi jauh lebih parah dari yang mereka duga. Hanya saja ada sebuah pesan yang diterima oleh Dilin, yang mana itu berkaitan dengan kabar Xiu, yang tentu saja membuat Sterling maupun Dilin senang. Pasalnya Xiu tidaklah mengkhianati mereka, bahkan dia menjadi Raja Guangming dan merupakan pahlawan keluarga. Sterling akan memberitahu Jenderal agar bisa membersihkan tuduhan kepada Xiu. Namun Dilin memperingatinya karena itu sama saja dengan mempermalukan tuduhan Jenderal. Untuk saat ini tidak ada jalan bagi mereka. Pasalnya nama baik Xiu tidaklah lebih berharga dari harga diri Direktur Jenderal. Namun bukan berarti Dilin akan diam saja. Dia akan mencoba mengirimkan bantuan dengan mengirim pasukan makanan kepada pasukan Xiu. Dilin membahas persediaan awal untuk membantu timur jauh. Semua itu berada di Walun. Dilin akan mencoba mengirim sebagian, yang mana ini pasti dapat membantu Xiu bersama pasukannya bertahan dalam beberapa bulan. Sebenarnya persediaan tersebut adalah milik keluarga untuk dapat melawan klan iblis. Tapi Dilin tidaklah peduli karena sekarang Xiu tengah bertarung juga dengan klan iblis. Yang menjadi masalah di sini adalah pasukan keamanan di Walun. Terlebih lagi, Biro Keamanan sudah memberitahu untuk tidak memberikan Walun bahan pangan lagi dalam setengah tahun. Sebagai seorang kakak tertua, Dilin akan melakukan apa saja untuk membantu Xiu. Namun Dilin mengingatkan kalau Xiu merupakan saudara mereka. Jadi tidak mungkin ia membiarkannya kelaparan tanpa memberikan bantuan apapun. 阿喜有消息了，大哥，我这就去告诉总长。这是无双总长大人的脸吗？不积这么多粮食。 Di pegunungan Aulon, Xiu yang tengah memikirkan strategi didatangi oleh Bai, yang mana ia sudah tahu siapa yang menemuinya, sebab Xiu memiliki kemampuan yang hebat. Ia pun terus menyombongkan kemampuannya itu. Tapi semua ini hanyalah candaan semata, karena di dalam pasukannya cuma Bai saja yang sering mengetuk pintu. Pasalnya, Wela dan para manusia hewan membuka pintu dengan kaki mereka. Hal yang sama juga Loji lakukan. Tujuan Bai kemari adalah menanyakan mengenai penyerangan kepada kota Mikaan. Bagi Bai ini merupakan pertempuran tanpa keyakinan penuh untuk menang. Xiu juga tahu akan hal itu, namun kala telah menghabisi begitu banyak di Provinsi Mix.
yang mana ini telah memaksa mereka untuk keluar dari persembunyian agar dapat menstabilkan posisi secara tegas. Dan mereka juga harus memiliki markas tersendiri. Sebenarnya Provinsi Mix adalah wilayah dengan populasi paling padat, yang membuat klan iblis meletakkan 26 divisi di sana. Bisa dikatakan itu adalah tempat yang sangat penting bagi klan iblis. Hal ini juga berlaku untuk mereka. Berhubung tempat itu sangatlah penting, jadi Xiu akan menggunakan Provinsi Mix melakukan pemberontakan. Walaupun nantinya hanya akan ada satu prajurit yang melakukan hal itu, tapi ini sudah cukup untuk menciptakan riuh gemuruh di Provinsi Mix. Baginya, Timur Jauh saat ini layaknya kayu bakar yang dijemur kering. Lalu pasukan mereka yang lemah ini adalah benih api yang menyala. Ketika api besar berkobar di Timur Jauh, klan iblis tidak akan memiliki kesempatan untuk memadamkannya lagi. Sesaat kemudian, Wela dan Bulan datang untuk memberitahu pilihan Tetua Budan di mana Xiu telah dijadikan sebagai pemandu jalan Timur Jauh. Jadi mereka percaya dengan kepemimpinan Raja Guangming, mereka pasti dapat mengalahkan klan iblis. Xiu akan memberikan perintah kepada mereka. Mulai besok, Wela harus melewati Pegunungan Alu secara berkelompok. Mereka harus berkumpul di 25 km di sebelah timur kota Mikean. Bulan sendiri akan memberitahu pemimpin prajurit sukarela dari semua klan supaya bisa bertemu dengan dirinya. Jika ada yang tidak mau, maka akan dianggap telah mengkhianati Timur Jauh. Bulan yakin betul orang-orang ini tidak akan berani melawan perintah dari kuil suci. Pada keesokan paginya, pergerakan pun mulai dilakukan oleh Bulan dan Wela, di mana Bulan sudah memberitahu Suoxi, Menluo, dan Luzhou sesuai arahan Xiu. Sedangkan Xiu bersama yang lainnya melihat satu-satunya pintu keluar dari Pegunungan Aulon ke Mikean. Xiu memberitahu rencananya untuk langsung menyerah saja, yang mana hal ini tentu mengejutkan mereka. Tapi itu hanya candaan Xiu saja karena mereka harus segera mengambil alih tempat ini. Alhasil, pertarungan langsung saja terjadi, diperlihatkan dengan kekuatan Xiu bersama pasukannya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, namun dapat mendominasi jalannya pertarungan. Duke pun diminta untuk membuka gerbang, yang mana ia harus mengalahkan beberapa pasukan dulu agar bisa membukanya. Untung saja Duke dapat melakukan hal itu sebelum pasukan iblis menyerang dirinya. Dengan terbukanya gerbang ini, maka pasukan Xiu dapat masuk dengan mudah dan melakukan pertarungan. Klan iblis pun memilih untuk melarikan diri saja. Xiu menahan kelompoknya yang membuat Bai kebingungan, karena dalam gitu Kala akan mengetahui kalau mereka akan menyerang Mikean. Xiu memang berniat untuk melakukan hal tersebut. Di sisi Kala, ia telah diberitahu kalau pasukan pemberontak klan ular dari Provinsi Sharo telah bergabung dengan pasukan Xiu. Begitu pula dengan klan Kurcaci dan klan manusia naga. Saat ini mereka tengah melakukan perjalanan ke Mikean. Setidaknya jumlah pasukan itu lebih dari 100.000 orang. Kala hanya tersenyum saja. Pasalnya Mikean adalah ibu kota dari Provinsi Mix. Sepertinya Raja Guangming ingin bertarung langsung dengan mereka. Maka karena itulah Kala akan menuruti kemauannya. Ia memberikan perintah untuk semua pasukan agar bisa pergi menuju ke kota Mikean. Sedangkan di sisi luar kota, pasukan sudah berkumpul, yang mana para pemimpin dari tiga ras memberikan pujian kepada Wela, sebab dia itu berhasil melarikan diri dari kepungan klan iblis. Namun bagi Wela, semua itu adalah berkat bantuan dari Raja Guangming, karena beliau adalah utusan dari Dewa Audi. Jadi tentu ia tidak akan membiarkan mereka menderita. Ketiga pemimpin pun ingin bertemu dengan Raja Guangming, yang mana Wela pun mempersilakan mereka untuk masuk. Padernya Suoxi, Menluo, dan Luozhou pun bertemu dengan Xiu. Bulan sudah memberitahu siapa mereka ini. Selain itu, Bulan juga memberikan pesan dari Tetua Budan mengenai status yang diterima oleh Raja Guangming. Sebenarnya mereka ingin melihat wajah asli dari Raja Guangming tanpa menggunakan Nuoxing. Alasan Xiu menggunakan topeng ini adalah tanda ia menghormati mereka. Namun karena tidak keberatan, jadi dia akan melepaskan topeng ini dan mengungkapkan identitasnya sebagai manusia. Hal ini tentu saja membuat Menluo kesal, tapi Bulan menenangkannya karena dengan begitu ia sama saja melanggar perintah dari kuil suci. Padahal Budan sudah memberitahu kalau Raja Guangming merupakan utusan langsung dari Dewa Audi supaya dapat menyelamatkan Timur Jauh. Jadi tidak penting apakah ia manusia atau orang Timur Jauh.
Jika mereka terus seperti ini, maka sama saja dengan tidak mempercayai ucapan tetua Budan. Ketiga pemimpin pun paham, namun mereka penasaran apakah Xiu memang ingin menyerang Mikaan. Karena bagaimanapun hal ini sangatlah mustahil dilakukan, bahkan sampai membuat ketiga pemimpin klan ketakutan. Setelah pertemuan itu, Xiu pun keluar, yang mana dia dapat melihat dengan jelas betapa sibuknya situasi saat ini. Weila pun datang karena ada hal yang masih belum dapat dirinya pahami, karena ia tidak yakin dapat menaklukkan Mikaan. Weila bukannya tidak takut, hanya saja dia merasa kalau semua ini tidak sesuai dengan strategi militer yang sebelumnya diberitahu oleh tuannya. Xiu hanya tertawa dan meminta untuk mengumpulkan semua pasukan. Selain itu, Bai Huchuan juga harus dipanggil, karena dia akan membawa mereka ke sebuah tempat. Kita lalu dibawa ke kota Mikaan, di mana pasukan penjaga sudah mendapatkan pesan dari Kala mengenai berkumpulnya pasukan Raja Guangming. Kala memintanya untuk menahan sebisa mungkin karena bala bantuan dari klan iblis akan datang mengepung pasukan Raja Guangming dari arah belakang juga. Bate merasa sangatlah senang, terlebih lagi orang-orang timur jauh tidak begitu pintar. Jadi bisa dianggap ini adalah pertarungan terakhir mereka. Bate pun hanya tertawa, pasalnya ia sudah yakin ini akan menjadi kemenangan mutlak untuk klan iblis. Sedangkan Xiu membawa yang lainnya di luar kota ke Arni. Hal itu membuat Weila berpikir kalau mereka akan melakukan penyerangan kepada tempat itu. Xiu membenarkan hal tersebut karena tujuan utama mereka bukanlah menyerang Mikaan, melainkan ke Arni. Pasalnya Mikaan pasti telah dijaga oleh sejumlah pasukan besar prajurit klan iblis. Jadi hanya orang bodoh saja yang melakukan penyerangan ke sana. Tapi ia memiliki titik penting dalam mengendalikan seluruh dataran Ming. Jalur penting 6 provinsi telah terhubung dengan 8 provinsi. Selain itu, wilayah ini juga berdekatan dengan Mikaan. Jika dilihat dari manapun, ini merupakan pusat dari seluruh timur jauh. Dan yang terpenting, seluruh makanan timur jauh akan melewati tempat itu. Poin penting lainnya adalah kehadiran Kala Algojo Provinsi Saro ada di sana. Weila akan dirinya perintahkan untuk memimpin seluruh pasukan agar bisa menyerang tempat itu. Dia harap besok Weila akan menjadi orang pertama yang menerobos ke Arni. Weila berjanji akan menaklukkan tempat itu dan akan mematahkan kepala Kala dengan tangannya sendiri. Hanya saja ada yang Xiu pikirkan, karena sudah sebulan sejak Loji pergi mengangkut bahan pangan. Namun sampai sekarang belum ada kabar apapun darinya. Bai menenangkan Xiu karena mungkin sedikit sulit melakukan hal tersebut, kecuali mereka meminta bantuan kepada keluarga. Bagi Xiu, mereka seharusnya segera mengambil alih Arni, karena dengan begitu pasokan makan bagi pasukannya bisa tercukupi. 当然，将卡拉的脑袋，你会是第一个攻入科尔尼的人。是撤粮草，仅靠明宇。罗杰去运粮草已经，如果无法短时间打下科尔尼。 Scene berpindah ke benteng Walun, di mana Panjilo bertemu dengan pria bernama Lu Zhan. Ia penasaran mengapa Lu Zhan kemari, yang mana dia terlihat sangat sibuk. Panji juga yakin pasti ada seseorang di dalam sana, yang mana Lu Zhan pun memperlihatkan seseorang yang mencurigakan. Namun Panji menahannya dan segera melakukan pengepungan. Pasalnya dia yakin betul kalau di bawah sana terdapat hal yang mencurigakan, yang mana ternyata di bawah itu terdapat begitu banyak pasokan makanan. Panji penasaran kemanakah hal ini akan dibawa. Pasalnya tidak ada orang lagi di timur jauh. Apakah dia itu ingin mengirimkannya kepada Ling Busu di barak tenggara klan iblis? Lu Zhan tidak niatan untuk memberitahunya karena bagaimanapun ini adalah urusan biro pengawasan. Panji yang bertanggung jawab atas tempat ini akan melaporkan semua itu ke kota. Sedangkan di sisi Kala, ia masihlah tertidur bersama gadis cantik. Sampai akhirnya Kala pun dikejutkan dengan penyerangan yang terjadi di gerbang timur kota mereka. Padahal dia yakin betul kalau pertarungan tengah terjadi di Mikaan. Atas perintah dari Xiu, serangan langsung saja dilakukan ke arah Arni. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.